Sebelumnya kami aturkan salam panganjali Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kretawiyantu Swata. Yang kami sucikan Romo Mangku, Romo Pinandita. Yang kami sucikan Ibu Sarati. Yang terhormat Bapak Kusno, pengurus PHDI Provinsi Jawa Timur beserta rombongan dari Kabupaten Gresik. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu umat di wilayah Pura Sabta Argo di desa mana? Sumbergondo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan dharma wacana dari salah satu kader pemuda di wilayah Kabupaten Blitar yang bernama Yurina Widyastuti. Yurina Widyastuti lahir di Blitar tanggal 23 Januari tahun 2003. Ananda adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Fisika di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Ananda beralamat di domisili di Desa Ngaringan di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kepada Ananda Yurina, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kretawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang kami sucikan Romo Mangku, Romo Pinandita, dan Ibu Sarati. Yang kami hormati Bapak Ibu umat sedharma dan saudara-saudaraku umat Hindu sedharma. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kertawaranugrahannya kita dapat berkumpul di sini di Pura Sabto Argo Sidolanggeng dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu umat sedharma, sudah kita ketahui bahwa pada zaman ini ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berkembang dengan pesat. Sebagai bagian dari warga masyarakat di Indonesia, kita umat Hindu seyogyanya memiliki andil dalam menyelesaikan permasalahan terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia khususnya. Keberadaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga menimbulkan dampak negatif. Suatu contoh, saat ini banyak manusia yang tidak sadar akan hal pentingnya menjaga kestabilan alam sebagai sumber kehidupan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan fenomena alam atau kejadian alam hingga kejadian-kejadian sosial yang sangat memprihatinkan. Banyak umat manusia di luaran sana yang meninggalkan dirinya dari Sang Pencipta, dan krisis moral saat ini sudah mulai memuncak. Selain itu, saat ini banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Entah itu yang berhubungan langsung dengan kita maupun yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya, adanya perselisihan antara kita dengan teman, sahabat, maupun tetangga dekat kita. Pada dewasa ini juga, kita sedang dihadapi oleh isu-isu global
yang berdampak pada lingkungan kita. Banyak orang-orang di sana yang tidak peduli dengan keadaan lingkungannya. Kepeduliannya sudah tergeruk oleh keegoisan yang tidak berkompromi sehingga menyebabkan lingkungan kita rusak. Misalnya adanya pemanasan global atau global warming yang sudah mulai kita rasakan. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, dari peristiwa-peristiwa tersebut, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya Yurina Widyastuti memberikan paparan yang berjudul Implementasi Ajaran Trihita Karana pada masa sekarang. Ketertarikan saya mengangkat topik ini tiada lain adalah hasil dari sebuah renungan menjadi sebuah kekaguman dari keadiluhungan ajaran warisan leluhur kita, yaitu Trihita Karana, yang saat ini menjadi pedoman untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan tentram. Umat sedharma yang berbahagia, Trihita Karana merupakan konsep atau suatu ajaran agama Hindu yang menitik beratkan kepada bagaimana hubungan manusia kepada sesamanya atau kepada makhluk ide Sang Hyang Widiwasa yang lainnya. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti sejahtera, dan karana yang berarti penyebab. Jadi Trihita Karana dapat kita artikan sebagai tiga penyebab keharmonisan dan kesejahteraan manusia. Trihita Karana ada tiga bagiannya. Yang pertama adalah parahyangan, yang kedua pawangan, dan yang ketiga palemahan. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, di sini saya akan membahas satu persatu dari bagian Trihita Karana tersebut. Yang pertama, parahyangan. Secara umum, parahyangan diartikan sebagai hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa. Parahyangan berasal dari kata hyang yang berarti Tuhan. Parahyangan juga dapat diartikan sebagai ketuhanan atau ajaran keagamaan yang berkonsep pada pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebagai manusia, sebagai umat Hindu, diajarkan adanya trirena, yaitu tiga hutang yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada Dewa Rena. Nah, di sini ada kaitannya dengan parahyangan, di mana ketika kita lahir, kita sudah memiliki hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Dan hutang budi tersebut tidak akan terbayarkan oleh apapun. Oleh karena itu, di sini kita dapat membalasnya dengan rasa ucap terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui beberapa cara. Misalnya, kita bersembahyang setiap hari, melakukan yatnya yang kita tujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian kita juga bisa bertirta yatra atau berkunjung ke tempat-tempat suci dan mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah dijelaskan di kitab suci kita, yaitu kitab suci Weda. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 14 disebutkan bahwa Satam kir tayang toma
Yatang tasya Dordaurata Namasyantas Jamam Bhaktya Nitya Yukta Upasate. Arti dari Bhagavad Gita tersebut yaitu berbuatlah selalu hanya untuk memujiku. Lakukanlah pengabdianmu tanpa putus-putus. Engkau yang selalu memujaku tanpa henti-henti adalah dekat denganku. Dari arti tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai manusia kita juga dapat memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga dapat menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sebagai manusia kita diharapkan untuk selalu menjaga hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan adanya tujuan hidup agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadhita ya Caiti Dharma, di mana yang berarti sebagai umat manusia yang hidup di bumi ini, tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dengan berlandaskan Dharma. Dengan melakukan hubungan baik dengan Sang Pencipta, maka kita dapat menjaga keharmonisan dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, untuk bagian yang kedua dari Trihita Karana adalah pawongan. Pawongan berasal dari kata wong, dalam bahasa Jawa berarti orang. Jadi di sini pawongan berarti hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Sebagai manusia kita bisa dibilang sebagai makhluk sosial, di mana kita selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Jika kita tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, maka apa gunanya kita menjadi makhluk sosial? Sebagai manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, kita mempunyai akal pikiran. Jadi di sini kita diharapkan dapat menjaga kehidupan yang rukun dan damai dengan sesama manusia. Dalam kitab suci kita, Manusmriti, Adhyaya 2 Sloka 138, disebutkan bahwa Satyam bruyat, priyam bruyam. Na bruyam satyam, priyam canartam. Bruyat esa dharma sanatana. Yang berarti bahwa berkatalah sewajar-wajarnya. Jangan mengucapkan kata-kata kasar walaupun itu benar. Dan jangan berkata lemah lembut, namun
dusta. Itulah hukum dari susila yang sebenarnya, hukum susila yang abadi atau sanatana dharma. Sebagai manusia, perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam menjaga kehidupan yang harmonis dengan sesamanya. Berbuat yang baik atau berbuat yang susila, kita dapat menaikkan taraf hidup kita di kehidupan yang masa datang. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, bagian yang ketiga dari Trihita Karana yaitu palemahan, di mana palemahan ini berasal dari kata lemah yang berarti tanah. Palemahan juga dapat diartikan sebagai buana atau alam. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari alam semesta ini, karena alam semesta dan isinya ini adalah sumber kehidupan kita semua. Kita harus dapat menjaga keseimbangan alam agar kita dapat hidup dengan harmonis di dunia ini. Kita dapat menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Itu adalah salah satu contoh dari palemahan. Sebagai umat Hindu pasti kita mengetahui upacara tumpek kandang dan tumpek bubuh, di mana tumpek kandang ini adalah upacara yang kita tujukan kepada hewan-hewan yang ada di bumi ini. Jadi kita dapat menjaga hubungan kita dengan para hewan. Sedangkan tumpek bubuh diajukan kepada para tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi ini. Selain itu, sebagai umat Hindu kita juga diajarkan untuk tidak saling menyakiti dan membunuh tumbuh-tumbuhan atau hewan yang ada di sini. Namun pasti dari Bapak Ibu umat sedharma akan bertanya-tanya, apakah boleh kita membunuh tumbuh-tumbuhan atau hewan sebagai upakara dalam upacara atau yatnya yang diajarkan dalam agama Hindu? Jawabannya adalah boleh. Karena itu sudah dituliskan di kitab suci kita, yaitu di kitab Manawadharma Sastra Adhyaya 5 Sloka 40. Di situ disebutkan bahwa Osadyah pasawo wiksatir yancah paksinas tata yajnartam nidanam prapta prabduwantyusiti punah, yang berarti bahwa tumbuh-tumbuhan, semak-semak, pohon, binatang ternak, burung dan lain-lain boleh kita bunuh sebagai sarana upakara. Karena tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dijadikan sebagai sarana upakara dalam suatu upacara, mereka akanlah yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, jika kita menggunakan hewan atau tumbuhan sebagai sarana upakara di suatu acara atau yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu, maka kita dapat meningkatkan derajat mereka pada masa yang akan datang. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, demikianlah penjelasan secara singkat mengenai Trihita Karana, di mana yang berarti 3 penyebab keharmonisan atau kesejahteraan antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya. Arah dan sasaran ajaran Trihita Karana ini
adalah untuk mencapai tujuan hidup agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadhita Yacaiti Dharma. Brahman merupakan pelindung dan sumber kehidupan. Hubungan yang baik antar sesama merupakan nilai kemanusiaan. Menjaga alam, lingkungan sekitar kita, artinya kita menjaga sumber kehidupan kita atau sumber makanan kita. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, seyogyanya kita dapat mengamalkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang aman, damai, sejahtera, serta dapat berjalan dengan harmonis. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jikalau ada kesalahan atau perbuatan dari pembicaraan saya pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Dan saya tutup dengan cakupan kedua tangan. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.